warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Setia alias Safira dengan NIM 1422404616 dari kelas EAJ. Di sini saya akan mepresentasikan bisnis proposal lumpia ini atau yang kami namai dengan produk lumpia info. Nah, pada bagian ini kita akan membahas 9 topik, yaitu yang pertama ada konsep bisnis, yang kedua ada analisis bisnis, yang ketiga ada rencana operasional, yang keempat ada rencana organisasi, yang kelima ada rencana pemasaran, yang keenam ada rencana keuangan, yang ketujuh ada rencana kegiatan, yang kedelapan ada analisis risiko, dan yang terakhir ada lampiran. Pada topik yang pertama ini kita akan membahas konsep bisnis. Yang pertama ada latar belakang. Jadi tren makanan kekinian di kalangan anak muda ini kan terus berkembang, terutama dengan menawarkan rasa yang unik dan praktis untuk dikonsumsi. Maka dari itu, kita menghadirkan Lumpia Inco, yaitu dengan hadir sebagai inovasi kuliner yang menggabungkan lumpia tradisional dengan isian modern seperti makaroni dan saus kekinian dengan rasa keju dan juga bolognese. Produk ini ditunjukkan untuk anak muda dan keluarga yang mencari cemilan praktis dan lezat sekaligus menjadi bentuk kewirausahaan mahasiswa yang kreatif dan adaptif terhadap tren. Lalu yang kedua ada deskripsi produk. Nah, produk utama yang kami buat ini adalah lumpia goreng yang berisi makaroni creamy dengan varian saus modern, disajikan dengan kemasan praktis, cocok untuk berbagai suasana dan juga aktivitas. Yang ketiga ada deskripsi pasar. Nah, target pasar yang kami pilih ini ada mahasiswa, pelajar, dan keluarga muda yang suka makanan kekinian, praktis, dan aktif di media sosial yang juga menjadi sarana promosi utama produk ini. Lalu yang pada topik kedua ini kita akan membahas tentang analisis bisnis. Analisis bisnis yang pertama ada SWOT. SWOT ini adalah tahapan awal dalam menyusun rencana usaha, tepatnya pada tahap analisis lingkungan. Nah, tujuan dari SWOT ini adalah menelaah aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang melibatkan analisis terhadap lingkungan eksternal, yaitu makro dan mikro, serta lingkungan internal. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada bagian ini berisi semua hal positif dari dalam perusahaan atau usaha yang akan kita buat. Pada produk lumpia ini, kekuatannya yaitu yang pertama, produk unik dan inovatif. Yang kedua, rasa yang akan disukai dari kalangan anak-anak hingga dewasa dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, dapat dimodifikasi varian. Yang keempat, praktis dan mudah disajikan. Yang terakhir yaitu modal awal murah dan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, pada bagian ini berisikan tentang kekurangan atau hal-hal internal yang bisa menghambat kemajuan usaha. Nah, produk ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, produknya cepat saji, jadi kurang tahan lama. Yang kedua, perlu kemasan yang bagus untuk menjaga kualitas dan tampilan. Yang ketiga, ketergantungan pada tekstur lumpia dan keju, jika salah olah bisa menjadi lembek atau tidak menggugah selera. Yang keempat, ada opportunities atau peluang. Pada bagian ini, kita akan mencari kondisi eksternal yang bisa membantu bisnis yang kita buat ini bisa menjadi berkembang. Pada bagian ini, lumpia makaroni memiliki banyak peluang, yaitu sebagai tren makanan fashion, makanan unik yang menggabungkan tradisional, modern, yang digemari oleh anak muda. Lalu yang kedua, dapat dijual secara frozen. Yang ketiga, promosi lewat media sosial. Dan yang terakhir, potensi kolaborasi untuk promosi. Lalu, yang terakhir adalah threats atau ancaman. Pada bagian ini berisikan tentang faktor yang bisa menghambat bisnis yang akan kita buat. Nah, untuk ancaman produk lumpia makaroni ini, yang pertama ada persaingan makanan kekinian yang sangat banyak, yang kedua ada tren yang terus berubah, yang ketiga ada harga bahan yang fluktuatif, yang keempat yaitu kemungkinan ditiru oleh kompetitor. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang value proposition canvas. Value proposition canvas ini adalah alat atau model yang dipakai untuk memahami kekinian atau keinginan atau kebutuhan para pelanggan, supaya produk atau layanan yang kamu buat ini bisa benar-benar pas dengan apa adanya pelanggan yang dibutuhkan. Pada bagian ini, value proposition canvas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada value proposition dan yang terakhir, yang kedua ada customer segments. Kita bahas yang pertama yaitu value proposition atau yang kita disebut dengan peta nilai. Nah, ini menggambarkan tentang yang pertama, ada gain characters, yaitu menciptakan manfaat tambahan bagi pelanggan. Pada lumpia makaroni ini menggabungkan cita rasa lokal lumpia dengan sentuhan modern, yaitu makaroni, saus keju atau bolognese-nya. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman kuliner baru yang menyenangkan dan kekinian. Yang terakhir yaitu cocok untuk berbagai kalangan mahasiswa, pekerja, hingga anak-anak. Lalu yang kedua ada produk dan service, yaitu berisikan produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, yang kita tawarkan itu yang pertama ada lumpia goreng isi makaroni, lalu yang kedua layanan pre-order via media sosial dan penjualan langsung di stand kampus. Yang ketiga kemasan praktis dan higienis, cocok untuk dibawa kemana saja. Dan yang terakhir penyajian dalam bentuk frozen ataupun siap santap. Yang terakhir kita akan bahas tentang pain relievers, yaitu
mengurangi atau menghilangkan masalah pelanggan. Yang pertama, Lumpia & Co ini menawarkan alternatif makanan ringan yang tidak hanya enak tetapi juga unik, memberikan sensasi berbeda bagi konsumen. Lalu yang kedua, proses pemesanan yang mudah melalui media sosial juga mengatasi masalah aksesibilitas. Lalu yang kedua adalah tentang customer segments. Yang pertama, ada Genshin yaitu menciptakan manfaat tambahan bagi pelanggan. Pada bagian ini, lumpia makaroni ini memberikan yang pertama, kemasan yang praktis dan sistem pre-order yang mudah diakses memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Lalu poin yang kedua, ingin cemilan inovatif dengan rasa khas dan tampilan menarik. Dan yang ketiga, ada produk ini memberikan pengalaman baru dalam menikmati lumpia dengan isian dan saus yang tidak biasa. Lalu yang kedua ada pinch, yaitu berisi tentang masalah ketidaknyamanan atau kesulitan yang mereka alami. Yang pertama ada pilihan makanan unik biasanya sulit ditemukan atau harganya mahal. Yang kedua, banyaknya cemilan yang terlihat enak tetapi ternyata rasanya tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah mereka buat. Lalu yang ketiga adalah beberapa cemilan susah dibawa kemana-mana dan tidak tahan lama. Nah, lalu yang terakhir ada customer jobs, yaitu berisi apa yang pelanggan ingin capai atau selesaikan. Nah, pada bagian ini, lumpia makaroni memberikan, satu, membutuhkan cemilan yang bisa dinikmati di tengah kesibukan. Yang kedua, menginginkan makanan ringan yang tidak hanya enak tetapi juga tampil beda dan menarik secara visual. Yang ketiga, mencari makanan yang praktis dan cepat dan terjangkau. Lalu yang terakhir ada tertarik mencoba produk baru yang viral atau trending. Selanjutnya kita akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. Nah, pada bagian ini kita akan membahas alat visual apa saja sih yang dipakai untuk merancang dan menggambarkan model bisnis sebuah usaha secara sederhana dan juga lengkap. Pada bagian ini kita akan membahas 9 topik. Yang pertama ada key partners. Pada lumpia makaroni ini, kita akan membangun key partners dengan yang pertama supplier kulit lumpia, yang kedua supplier makaroni dan bumbu, yang ketiga jasa pengemasan dan logistik, yang keempat toko bahan baku. Lalu pada key aktivitas, yang pertama ada produksi lumpia makaroni, R&D menu dan varian rasa, yang ketiga pemasaran digital melalui sosial media dan juga promosi, yang keempat ada pengemasan, dan yang terakhir dengan menjaga kualitas dan kebersihan. Lalu ada key research, yaitu yang pertama tentang trim produksi dapur, yang kedua tentang resep khas dan rahasia, yang ketiga ada peralatan masak dan dapur bersih, yang keempat adalah packaging dan juga branding. Lalu ada value proposition. Yang pertama, cemilan kekinian dengan rasa unik. Yang kedua ada harga terjangkau, cocok untuk semua kalangan. Yang ketiga ada praktis, cocok untuk teman nonton ataupun ngemil. Yang keempat ada bisa dinikmati hangat maupun dingin. Dan yang terakhir tersedia dalam berbagai rasa, yaitu kita menawarkan dengan 2 varian rasa, yaitu ada bolognese dan yang satunya adalah mac and cheese. Lalu selanjutnya ada customer relationship, yaitu yang pertama tentang layanan pelanggan melalui via WhatsApp dan DM Instagram, lalu yang kedua melalui open pre-order akan menciptakan eksklusivitas. Lalu ada channel, kita membuatnya dengan bekerjasama dengan beberapa channel seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta event lokal atau bazar makanan. Lalu ada customer segments, yaitu customer segments yang kita tuju ada remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas pencinta makanan viral, yang terakhir konsumen online yang suka cemilan praktis. Lalu ada cost structure, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya promosi dan iklan, packaging dan logistik. Lalu yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan langsung melalui online dan offline serta pre-order. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana operasional. Rencana operasional ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lokasi produksi. Yaitu ada lokasi produksi. Sebentar, nggak bisa digeser. Jadi produksi ini dilakukan di salah satu rumah dari tim kami, yaitu di Wisma Sari 2, yang dilakukan di Wisma Sari 2 atau Jalan Indagiri nomor C40A, Dabak Cantur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa sih kita melakukan produksinya di sini? Karena produksi lumpia & Co ini dilakukan dan telah disesuaikan dengan standar kebersihannya dan dilengkapi dengan peralatan masak utama seperti penggorengan besar, kompor, gas, alat memotong, wadah stainless, ada stainless dan lain sebagainya. Lokasi ini juga dipilih karena efisiensi dari segi biaya serta mudah dijangkau oleh tim operasional. Lalu penjualan yang akan kita lakukan itu melalui pre-order melalui media sosial dan juga penjualan langsung melalui stand kampus dan event bazar makanan. Selanjutnya pada lokasi penjualan. Nah, untuk menjangkau konsumen utama, terutama anak muda melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, bisnis, dan juga TikTok untuk promosi, komunikasi, dan menerima pesanan. Konten yang dibagikan nanti meliputi foto produk, testimoni, promo, dan video proses produksi. Selain itu, pemesanan dalam jumlah besar atau acara khusus juga akan tersedia dalam sistem pre-order
melalui website atau Google Form yang linknya dibagikan melalui media sosial. Nah, penjualan offline-nya nanti kita akan melalui event kuliner atau program reseller dengan dukungan promosi. Lalu selanjutnya ada proses operasional. Yang pertama, perencanaan produksi. Nah, tahap awal ini penting untuk memastikan produksi dilakukan sesuai permintaan pelanggan. Tim akan mengumpulkan data pemesanan melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan juga Instagram, dan dari situ kita akan menghitung berapa saja pesanan yang masuk untuk menentukan berapa banyak lumpia yang harus kita buat karena mencegah produksi yang berlebihan atau kekurangan stok sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Lalu selanjutnya pembelian bahan. Setelah mengetahui jumlah pesanan, tim akan melanjutkan membeli bahan-bahan seperti kulit lumpia, makaroni, keju, sosis, susu full cream, terigu, mentega, penyedap rasa, saus bolognese, dan lain sebagainya. Semua bahan ini tentu saja akan dicek dengan kualitasnya, kebersihannya, lalu disiplin dengan wadah yang tertutup agar tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi. Dan tidak lupa juga untuk membantu menjaga cita rasa dan daya tahan produk yang kita buat. Selanjutnya, ada proses produksi. Pada tahap ini, makaroni akan direbus dicampur dengan saus keju dengan smoked beef dan saus bolognese dengan sosis, lalu campuran ini akan menjadi isian lumpia. Selain itu, selanjutnya isian isian yang telah kita buat ini kita akan gulung menggunakan kulit lumpia lalu digoreng dengan minyak panas hingga berwarna keemasan dan menciptakan rasa yang renyah. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar hasilnya konsisten dan menarik secara visual. Lalu ada pengemasan dan pengiriman. Lumpia yang sudah matang akan ditiriskan dan akan dikemas dalam kotak atau pembungkus dengan desain yang menarik dan juga kekinian. Kemasan ini tidak hanya melindungi produk, tetapi juga memperkuat branding yang kita buat. Setelah dikemas, produk ini juga akan dikirim kepada pelanggan tepat waktu sesuai dengan saat kesepakatan pengiriman di awal, dan juga pengiriman ini bisa menggunakan layanan ojek online atau kurir pribadi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Setiap proses penjualan, tim melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari kualitas rasa, efisiensi waktu produksi, hingga kepuasan pelanggan yang menjadi kunci utama dalam produksi ini. Umpan balik dari pelanggan sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang rencana organisasi. Nah, rencana organisasi ini adalah struktur organisasi lumpia Enko yang dirancang sederhana dan fleksibel agar mudah dijalankan oleh tim kecil. Nah, setiap divisi ini memiliki tanggung jawab masing-masing yang jelas, namun tetap memungkinkan adanya kerja lintas fungsi saat dibutuhkan. Lalu yang keempat itu ada divisi produksi. Yang pertama di divisi produksi, yaitu bertugas untuk menyiapkan bahan baku sesuai pesanan yang masuk. Yang kedua, memproduksi lumpia. Yang ketiga, mengemas produk agar menarik. Yang keempat, yaitu menjaga kualitas dan kebersihan. Selanjutnya, ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini bertugas menjalankan promosi digital melalui media sosial seperti TikTok dan juga WhatsApp dan Instagram. Lalu yang kedua, membuat konten kreatif seperti foto produk, video behind the scene, testimoni pelanggan, serta desain untuk promo. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness dengan konsep visual yang menarik dan identitas yang konsisten. Lalu yang terakhir adalah promosi sistem pre-order, bundling, atau diskon untuk meningkatkan penjualan. Nah, divisi ini juga bertugas untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang tahu tentang Lumpia Co agar tertarik untuk dapat mencobanya. Lalu selanjutnya ada divisi keuangan, yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, mulai dari belanja bahan, biaya promosi, hingga operasional. Lalu divisi keuangan ini juga bertugas untuk membuat laporan keuangan sederhana untuk melihat apakah bisnis ini memiliki keuntungan ataupun kerugian. Selain itu, divisi keuangan ini juga mengolah dana agar cukup untuk produksi-produksi berikutnya. Divisi ini juga menjaga agar bisnis tetap sehat secara finansial dan bisa berkembang secara bertahap. Yang terakhir ada divisi administrasi, yaitu menerima dan mencatat pesanan dari pelanggan yang masuk melalui WhatsApp, TikTok, DM, Instagram, Form, ataupun platform lainnya. Yang kedua ada memberikan respon cepat dan ramah terhadap pertanyaan, request khusus atau keluhan pelanggan. Dan yang terakhir mengumpulkan feedback pelanggan yang nantinya digunakan untuk evaluasi dan perbaikan produk atau layanan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran ini kita akan membahas segmentasi, yaitu ada 4. Ada segmentasi demografis, yaitu usia 15-40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, statusnya ada pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan milenial produktif. Yang terakhir ada pendapatan, yaitu menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Lalu ada segmentasi geografis, yaitu wilayah, yang meliputi kawasan perkotaan, fokus areanya ada sekolah, kampus, area kos, perkantoran, serta komunitas lokal di kota besar. Ketersediaan distribusinya yaitu lokasi pasar yang banyak dikunjungi masyarakat.
Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu yang pertama gaya hidup. Gaya hidup ini meliputi modern, dinamis, dan suka mencoba makanan baru. Lalu minat, yaitu orang yang minat akan kuliner kekinian, makanan estetik, dan juga praktis. Lalu yang terakhir ada nilai yang dicari, ada praktis, enak, higienis, dan aman tanpa bahan pengawet. Yang terakhir ada segmentasi perilaku, yaitu kebiasaan konsum. Yang pertama ada kebiasaan konsumsi, yaitu sering membeli cemilan atau makanan ringan di sela aktivitas. Lalu yang kedua adalah respon terhadap promosi, yaitu aktif mencari makanan melalui media sosial dan promosi digital. Lalu yang terakhir ada kebutuhan khusus, yaitu makanan yang mudah dibawa, enak, dan cocok untuk dikonsumsi kapan saja. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bauran pemasaran, yaitu bauran pemasaran itu yang pertama adalah produk bahan baku yang berkualitas. Kita menggunakan makaroni yang lembut dengan campuran sosis premium dan daging cincang tanpa menggunakan bahan pengawet serta kulit lumpia tanpa pewarna buatan. Lumpia Enko ini bebas mosidium, glutamate atau MSG dan tanpa bahan pengawet. Yang kedua, ada tersedia varian rasa. Produk kami menyajikan 2 varian rasa, yaitu bolognese dan juga mac and cheese. Yang terakhir ada kemasan yang menarik. Lumpia Enko ini disajikan dengan paper lunchbox dengan ukuran 8 kali 5 kali 8 kali 5 kali 5 cm yang aman dan praktis dan memiliki desain kemasan yang menarik. Lalu selanjutnya ada PRICE. Yang pertama, strategi penetapan harga terjangkau dan kompetitif. Harga produk disesuaikan agar tetap terjangkau oleh pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda, namun tetap mencerminkan kualitas premium dan bahan baku. Yang kedua, memberikan promo dan diskon menarik. Nah, kita menawarkan diskon spesial untuk setiap pembelian di event atau bazar. Bagi reseller atau konsumen yang melakukan pembelian dengan jumlah besar, ditawarkan harga khusus yang lebih terjangkau. Lalu selanjutnya, promotion, yaitu kita melakukan promosi melalui media sosial, yaitu mempromosikan melalui WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok dengan konten-konten yang menarik. Lalu yang kedua ada testimoni pelanggan, yaitu mengunggah review jujur dari pembeli untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap lumpia Info. Dan yang terakhir adalah Place. Yang pertama ada penjualan online, produk yang dijual melalui media sosial dengan sistem pre-order. Lalu yang kedua adalah reseller, yaitu kita menyediakan sistem reseller untuk memperluas jangkauan penjualan, khususnya di kota-kota sekitar. Calon mitra akan mendapatkan pelatihan secara singkat dan materi melalui promosi digital. Lalu selanjutnya ada lokasi yang strategis, yaitu produk dijual dengan mengikuti bahasa di kampus atau event besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rencana pemasaran, yaitu target pasar. Target pasar itu fokus utama kita adalah sekolah, kampus, area kos, perkantoran, serta komunitas lokal di kota besar. Lalu yang kedua ada lokasi penjualan, yaitu mengikuti event besar. Selanjutnya adalah diferensial, inovasi, ada kombinasi unik lumpia tradisional dengan isian makaroni modern. Yang kedua varian rasa kekinian, yaitu bolognese dan juga mac and cheese. Yang ketiga ada kualitas bahan, yaitu sosis premium tanpa MSG dan pengawet. Lalu yang keempat ada kemasan menarik, yaitu menggunakan paper box estetik, aman, dan ramah lingkungan. Yang terakhir ada positioning, yaitu citra brandnya adalah modern dan praktis, rasa lezat dan tampilan menarik dan cocok untuk gaya hidup sehat. Yang terakhir adalah tujuannya, yaitu menjadi pelopor lumpia fusion di kalangan anak muda. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang kita lakukan adalah ada 3, yaitu pertama perencanaan, kedua tujuan pelaksanaan, dan yang ketiga tentang perencanaan. Kita bahas dulu yang pertama nih, perencanaan. Perencanaan kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama survei pasar. Nah, kita melakukan survei pasar melalui media sosial, yaitu meliputi ketarikan terhadap lumpia makaroni, pilihan rasa yang akan kita buat dalam lumpia makaroni, harga yang sesuai, dan kemasan yang sangat cocok. Survei ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan data calon konsumen sebagai dasar promosi awal dan menentukan strategi produk, harga, kemasan, serta promosi. Lalu yang kedua ada diskusi tim. Ini melibatkan seluruh tim produksi, pemasaran, keuangan, dan pelayanan pelanggan untuk membahas konsep produk, yaitu sistem produksi, bahan baku, peralatan, strategi apa saja sih yang akan kita lakukan pada awal penjualan. Lalu yang kedua ada uji coba produk. Nah, kita dapat membuat sampel awal produk untuk keperluan foto yang akan digunakan dalam desain logo dan juga poster pre-order. Selain itu, sampel juga dibagikan kepada responden untuk mendapatkan masukan mengenai rasa, ukuran, dan juga harga produk. Yang keempat ada membuat branding dan desain kemasan, yaitu menyusun nama produk, logo, tagline, serta desain kemasan, yaitu paper lunchbox. Yang terakhir ada perencanaan strategi promosi. Penyusun konten dalam media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, termasuk foto, poster, dan video teaser tentang produk kita. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan. Kita akan melakukan beberapa kegiatan dalam tujuan pelaksanaan, yaitu ada soft launching, yaitu sistem pre-order yang dibuka untuk lingkungan terdekat seperti teman sekolah, komunitas kampus, tetangga sekitar. Dan penjualan ini terbatas untuk menguji respon awal para pelanggan. Yang kedua adalah launching resmi produk, yaitu produk resmi dijual secara online melalui akun Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis. Poster promosi dan katalog produk ini akan dibagikan di berbagai grup dan status. Lalu yang ketiga ada distribusi penjualan dan promosi offline.
Mengikuti kegiatan pasar lokal atau kerjasama dengan kantin sekolah atau kampus untuk produk langsung ke konsumen. Dan yang keempat ada produksi rutin, yaitu menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan. Lalu yang kelima ada pengumpulan testimoni pelanggan, yaitu mengumpulkan feedback berupa review tulisan, foto, dan video dari pembeli sebagai bahan promosi di media sosial. Lalu perencanaan kegiatan yang terakhir adalah perencanaan. Perencanaan ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama evaluasi penjualan dan respon pasar, yaitu kita menganalisis penjualan, varian yang paling disukai itu apa saja, efektivitas promosi apa saja sih yang perlu kita terapkan untuk kedepannya. Lalu yang terakhir adalah titik lemah dalam distribusi. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk. Melakukan perbaikan dari segi rasa, takaran keju, dan saus pada makaroni. Yang ketiga dari reseller, yaitu membuka peluang kerjasama untuk menjual ulang, termasuk penyediaan katalog dan diskon khusus. Yang keempat ada peningkatan promosi berkelanjutan, yaitu membuat campaign musiman seperti Ramadan dan akhir tahun dalam banding paket promo dan voucher diskon digital. Yang terakhir adalah laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan sederhana, merekap modal, laba, dan laba bersih. Selanjutnya ada analisis resiko. Dalam menjalankan bisnis, tentu saja kita akan mengalami banyak sekali resiko yang dihadapi. Yang pertama adalah resiko produksi. Nah, resiko produksi ini mencakup keterbatasan kapasitas produksi karena seluruh proses masih dilakukan secara manual dan hanya berbasis dengan pre-order. Nah, selain itu, resiko penurunan. Lalu yang kedua ada risiko penurunan kualitas produk, yaitu apabila terjadi lonjakan pesanan secara tiba-tiba. Untuk memitigasi resiko ini, kita perlu membuat jadwal produksi yang ketat dan realitas berdasarkan data pre-order yang masuk. Selain itu, tim produksi juga disarankan untuk menyiapkan stok bahan baku cadangan agar tetap bisa memenuhi secara optimal. Lalu yang ketiga ada, lalu yang kedua ada risiko kualitas produk, yaitu risiko kualitas food ini menjadi perhatian penting karena produk lumpia NQ ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak tahan lama. Selain itu, risiko rasa yang tidak konsisten antara batch juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi terkadang kalau kita membeli membeli makanan online itu dalam sistem pre-order, terkadang dia membuka open batch pertama dengan rasa yang kita rasakan pertama kali atau saat kita membeli lagi di open batch kedua dan seterusnya memiliki rasa yang berbeda. Dan jadi kita perlu untuk menahan, kita perlu untuk menciptakan rasa yang stabil, tidak berubah-ubah. Lalu yang keempat ada rencana distribusi dan yang keempat ada rencana distribusi dan pengiriman. Nah, pada bagian ini, keterlambatan pengiriman atau pesanan sampai dalam kondisi kurang baik, serta lokasi pengiriman yang terlalu jauh. Untuk mengantisipasi hal-hal ini, tim juga menggunakan jasa pengantar yang terpercaya dan berpengalaman untuk mengantar makanan. Selain itu, penting untuk menetapkan batasan makanan atau area batasan makanan makanan yang akan kita buat untuk disebarkan di area distribusi dalam radius tertentu, serta mempertimbangkan kerjasama dengan ojek online atau kurir online. Nah, mohon maaf tadi rencana risiko pemasaran belum sempat dijelaskan. Jadi di risiko pemasaran ini dapat ditandai dengan ketergantungan besar pada promosi digital. Apabila konten yang dibuat kurang menarik, respon pasar akan semakin rendah. Untuk mengatasi hal itu, tim harus menyiapkan promosi jauh-jauh hari dengan konten-konten yang menarik dan mempertimbangkan penggunaan testing jasa konten kreator jika diperlukan. Selain itu, testimoni pelanggan juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi organik dan strategi diversifikasi juga dibutuhkan dengan menjangkau promosi offline melalui bazar, komunitas kampus, hingga kolaborasi dengan pelaku usaha muda. Lalu selanjutnya ada risiko finansial. Risiko finansial ini juga cukup signifikan karena biaya produksi dapat membengkak akibat penggunaan bahan baku premium dan kemasan yang estetik. Risiko lainnya yaitu seperti ketidaksinambungan dengan mencatat semua transaksi secara disiplin, membuat proyek arus kas bulanan, serta mengandalkan sistem pre-order agar tidak terjadi penumpukan stok atau pemborosan. Selanjutnya, ada risiko margin laba rendah. Nah, risiko margin laba rendah ini untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan untuk evaluasi harga jual terutama pada varian cheese yang memiliki margin lebih tinggi. Selain itu, jumlah produksi per siklus perlu dioptimalkan agar biaya lebih efisien serta ditambahkan strategi upselling seperti paket banding atau minuman pendamping. Lalu ada risiko break even points, yaitu BEP tercapai pada penjualan minimal dengan 115 box atau setara dengan 345 yang tergolong besar untuk skala awal. Jika tidak tercapai modal awal bisa tidak kembali. Untuk mengantisipasi hal ini, kita perlu melakukan fokus promosi sebaiknya yang diarahkan pada mac and cheese atau mix karena perluasan pasar juga penting seperti memperbaiki titik penjualan melalui bazar, kerjasama dengan reseller dan sistem pre-order massal.
Selanjutnya, risiko kenaikan harga baku seperti keju atau makaroni yang bisa mengganggu struktur biaya. Lalu ada mitigasi. Mitigasinya itu dengan menjalin kerjasama dengan supplier tetap untuk mendapatkan harga yang stabil dan membeli bahan baku dengan jumlah lebih besar untuk diskon atau grosir. Dan mempersiapkan alternatif bahan seperti menggunakan keju lokal yang lebih murah bila harga bahan impor naik. Dan terakhir ada risiko tergantungan modal internal, yaitu laba ini dapat disisihkan lalu ada rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini seperti apa yang sudah dijelaskan melalui proposal produksi pada kelompok kami, yaitu rincian untuk biaya mac and cheese ada 48.720, 2.000, lalu rincian bahan umum 2 varian ada 69.200, rincian biaya bolognese-nya ada 10.185. Nah, iuran anggota kami 40.000 per anak, jadi dikalikan dengan harga jual per box-nya yang isi 3 mac and cheese kita jual dengan harga 20.000, lalu isian bolognese kita jual dengan harga 10.000, dan isi 3 mix yaitu ada 2 mac and cheese dan 1 bolognese kita jual dengan harga 17.000. Untuk harga produksi per unitnya ada mac and cheese yaitu Rp5.554 dan bolognese Rp2.985. Nah, ini ada lampiran. Ini yang pertama ada logo kami, yaitu menggambarkan tentang lumpia yang akan kita buat, dan dengan logo ini kita menawarkan suatu produk yang enak halal dengan nama produk kami yaitu Lumpia & Co, dan sudah dibuat sejak tahun 2025. Lalu di samping ini ada poster dengan slogan kami yaitu klasik dibalut inovasi, Lumpia & Co jawabannya. Nah, di sini terdapat gambar Lumpia & Co secara real yang telah kita melakukan foto produk sebelum kita membuat bisnis proposal ini, yaitu dengan rasa mac and cheese dan juga bolognese. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.